Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fahrudin. Saya mahasiswa UMJ Ilmu Politik 2018. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penilaian tugas legal drafting. Pada video kali ini saya ingin membawakan sebuah materi yang bertemakan fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi peraturan undang-undangan itu sendiri dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan undang-undang secara umum dan secara khusus ada secara pemisahan di dalamnya seperti itu, sesuai dengan jenisnya. Atau dapat dikatakan kalau peraturan itu sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk memiliki kewenangan atau fungsi-fungsi dari peraturan undang-undangan tersebut. Ada sejumlah fungsi dalam peraturan perundang-undangan yakni seperti mengatur hubungan antar manusia dan hidup bermasyarakat agar terciptanya kedamaian atau tidak adanya perbedaan ras atau perbedaan suku, agama dan budaya dan sebagainya. Jadi undang-undang ini cukup memiliki fungsi untuk mengatur hubungan masyarakat yang ada pada satu garis teritori yang mereka hidup berbarengan. Karena pada dasarnya mereka itu pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda dan harus disatukan dengan satu daerah yang sama. Kedua, peraturan perundang-undangan ini fungsinya untuk menjaga dan melindungi hak-hak dari warga negara itu sendiri. Jadi negara juga berhak melindungi hak asasi dari warga negara itu sendiri dengan peraturan-peraturan yang telah dibuatnya sebagai instrumen kebijakan yang ada. Makanya negara wajib melindungi warga negaranya sendiri. Contoh kasusnya seperti hal ada warga negara yang kemalingan atau pembunuhan. Atas dasar itu negara butuh dan perlu menjaga melindungi hak-hak tersebut untuk pelakunya dicari atau berusaha untuk mencari identitas, ditangkap, diadili secara hukum, dan bertindak seadil-adilnya seperti itu. Dan hak warga negara yang kehilangan barangnya bisa dikembalikan ke yang punya tersebut. Dan juga fungsi perundang-undangan peraturan ini juga dapat mampu menyelesaikan segala masalah. Contoh sengketa misalnya tuh ada perihal contoh sengketa tanah antara keluarga A dan keluarga B atau keluarga B dengan keluarga C yang lainnya diambil dan menjadi lahan sengketa tanah di negara Indonesia. Negara dengan kebijakan hukumnya bisa mengatur seluruh langsung pada kasus tersebut, menyelesaikan secara adil semestinya dengan sesuai prosedur hukum yang ada. Karena juga negara harus adil terhadap masyarakatnya jika masyarakat ingin mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara. Yang kedua, perundang-undangan itu mengatur jalannya pemerintahan negara. Jadi apa yang dijalankan oleh pemerintah itu tetap diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak melenceng dari suatu aturan yang dibuat oleh Perundang-undangan 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Terus adanya batasan
atau larangan-larangan atau suatu bentuk perintah kebijakan yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Jadi semisal di contoh di kota Aceh ada hukum kisos dan sebagainya di teritori wilayah Nangro Aceh Darussalam, dan itu kayak ada batasan-batasan larangannya yang harus dipatuhi oleh masyarakat di sana dan orang-orang yang berkunjung atau datang ke batas wilayah Nangro Aceh Darussalam tersebut. Jika dilihat lagi dari adaptasi yang ada perihal perundang-undangan yang baik pada sejarah umat manusia, kita bisa beracu kepada isi dari Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang dituliskan secara resmi dalam perjalanan hidupnya manusia. Sepanjang sejarah manusia ada, konstitusi pertama itu yang tertulis secara resmi ialah Piagam Madinah. Konstitusi Piagam Madinah ini juga mendahului konstitusi manapun yang telah dibuat oleh maupun dari itu filosofi barat atau dari manapun, termasuk piagam besar di dalamnya Magna Carta. Itu juga Piagam Madinah lebih dulu ada daripada piagam besar Magna Carta. Yang Piagam Madinah ini bersifat merupakan kesepakatan damai antara kaum Nabi Muhammad dan kaum Yahudi, dan mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan masyarakat yang ada di Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan untuk beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Pada draft di Piagam Madinah ini, isi Piagam Madinah ini memuat 47 pasal yang mengatur sistem perihal perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan hukum, perdamaian, dan pertahanan. Di sini juga saya akan menjabarkan beberapa contoh isi pasal dalam Piagam Madinah tersebut. Contoh pasal seperti politik dan pertahanan yang ada pada pasal dalam Piagam Madinah itu dilarang adanya pertumpahan darah. Pasal ini merujuk dengan banyaknya gejolak konflik yang hadir pada masyarakat Madinah yang terkadang bisa seenaknya untuk mencabut nyawa orang tanpa alasan yang berdasarkan dan jelas secara hukum. Yang perihal sepele sebagai itu, orang lain bisa membunuh yang lainnya juga. Jadi ataupun perang antar kelompok dan sebagainya bisa dilangsungkan secara semaunya yang mengakibatkan pertumpahan darah itu ada gitu. Dan pada politik pertahanan ada pasal yang berbunyi dilarang membuat persekutuan tanpa izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilarang untuk buat kelompok-kelompok sendiri yang akhirnya nanti kelompok-kelompok itu jadi saling bermusuhan dan sebagainya karena perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu diminimalisir dengan adanya undang-undang atau hukum yang jelas karena tertulis di dalam Piagam Madinah itu untuk mengurangi lagi perihal gejolak masyarakat Madinah yang terkadang menimbulkan konflik yang bermoral pada pertumpahan darah seperti itu. Dalam hal beragama, perlindungan dalam orang
bebas untuk menentukan pilihan yang beragama juga ada pada pasal yang terdapat dalam 47 pasal yang ada dalam isi Piagam Madinah itu sendiri. Contoh satu pasalnya itu seperti siapa yang berbuat zalim akan dihukum. Itu sebagai contoh zalim ini seperti ini, mungkin mencuri atau berbuat keburukan terhadap manusia yang lainnya, karena sudah ada perundang-undangan pasal dibuat oleh Madinah, hukumnya ada dengan kadar apa yang diperbuatnya, dengan segala bentuk tentang tingkatan-tingkatannya. Contoh, orang membunuh orang lain, hukumnya itu seperti apa. Orang melakukan suatu aktivitas yang negatif, hukumannya seperti apa. Orang yang mencuri yang bukan haknya, hukumannya seperti apa. Seperti itu contohnya. Itu tentang kesetaraan hukum dan sebagainya. Akhirnya masyarakat bisa diberikan suatu bentuk keadilan dan tindakan-tindakan yang meresahkan dari hasil kelakuan yang zalim itu bisa mendapatkan efek jerak. Seperti itu, karena adanya hukum yang diciptakan, dan juga dibebaskan untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Tidak ada satu bentuk paksaan yang dihadirkan pada masyarakat Madinah ketika Piagam Madinah itu setelah diciptakan. Orang tetap bisa hidup tentram, hidup rukun, tanpa adanya senggolan-senggolan yang mengakibatkan konflik hingga berujung pada pertumpahan darah dan sebagainya. Karena orang yang hidup tinggal pada garis teritori Madinah itu sendiri, pada garis teritori Madinah mendapatkan hukum yang jelas untuk hidup mereka lebih bebas dalam konteks memiliki suatu bentuk keyakinan yang diyakininya sebagai pedoman hidup. Seperti itu. Piagam Madinah menjadi salah satu contoh adaptasi undang-undang yang baik, yang adil, yang pernah diciptakan oleh manusia sepanjang sejarah hidup manusia. Bisa kita bandingkan lagi dengan adanya juga undang-undang yang diciptakan dengan segala bentuk keburukannya yang ada pada poin per poin, pasal per pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Kita bahas mungkin perbandingannya Omnibus Law. Dalam mengutip Black's Law String, Omnibus Law itu memiliki makna mengandung dua arti atau lebih, seperti itulah dia. Mengutip naskah akademik Omnibus Law yang saya pernah baca pada minggu lalu yang saya dapat, ada 11 pasal yang masuk ke dalam undang-undang ini, termasuk penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, tenaga kerjaan, kemudahan berusaha, memberdaya UMKM, terus ada aplikasi pemerintahan dengan saksi, pengadaan lahan, usaha dan sebagainya, kemudahan investasi, serta alasan ekonomi. Terus dari yang saya baca, menurut LBH, UU Cipta Kerja ini, saya mengambilnya konteks cipta kerja pada Omnibus Law yang ada. Menurut LBH ini, UU Cipta Kerja merupakan satu produk yang undang-undangnya juga cenderung tergesa-gesa, terburu-buru, dan cenderung banyak merugikan masyarakat kecil atau masyarakat. Produk undang-undang yang terkesan akhirnya bersifat suatu bentuk obsesi pembangunan yang merampas ruang dan mengorbankan pekerja. Sayangnya piramida kebijakan
yang digunakan dalam RUU Cipta Kerja ini justru cenderung terbalik. Undang-undang yang diciptakan tidak menguntungkan rakyat kecil dan tanda kutip itu untuk kemasyarakatan hidupnya jauh lebih baik lagi dan sebagainya. Tapi cenderung jika dibentuk piramida kebijakannya ini terkesan jadi terbalik. Bukan untuk menguntungkan rakyat dan pekerja yang dibutuhkan, tapi cenderung lebih menguntungkan kepada suatu bentuk piramida hierarki untuk memproteksi suatu hal yang paling tinggi dan tertinggi, menempatkan pengusaha, investor menempatkan di proteksi tertingginya, sementara menempatkan para pekerja dan buruh dan sebagainya nanti akan bekerja pada suatu ruang lingkup hasil dari pengadaan lahan, pembukaan perusahaan, DP dan sebagainya. Ini menempatkan pekerja dan guru-guru tersebut pada lapisan terbawah menurut LBH. Itu yang sangat disayangkan dan dikritisi juga oleh banyak pihak, termasuk mahasiswa yang akhirnya pada September tahun lalu tanggal 23 dan 24 turun ke jalan untuk membahas, berusaha menjegal keinginan pemerintah dan jajarannya untuk mengesahkan perundang-undangan yang bisa dibilang produk gagal dan sangat merugikan masyarakat, karena pada hakikatnya dengan undang-undang tersebut ada dan disahkan dan bisa dilaksanakan di negara Indonesia, yang untung cuma pengusaha-pengusaha kelas atas, dan undang-undang ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat kecil kelas ke bawah untuk hidup lebih sejahtera dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin dan pastinya ada kekurangan yang belum saya sebutkan, ada suatu cerita-cerita atau isi dari Piagam Maida yang belum saya sebutkan secara lengkap. Saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan bisa komentar di bawah. Dengan adanya kolom komentar bisa menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih baik ke depannya dan lebih tahu dari isi Piagam Madinah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya secara jelas dan lengkap, dan tanpa perlu terbata-bata dalam menghafalkan isi dari Piagam Madinah dan kita bandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bisa secara jelas saya mengerti dan saya pahami tanpa harus adanya keterbata-bataan atau kesalah penyebutan atau kesalahpahaman, dan kedepannya saya bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.